لله وكفى والصلاة على آله ومن والاه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, dan pemirsa Fir TV, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya berada di masjid ini Al-Muhajirin untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan insyaallah syukur kepada Allah karena beberapa pekan lalu atau bahkan sepekan ke belakang saya masih berada di dua kota suci dan saya memanggil Allah saya mohonkan kepada Allah supaya Allah menjaga antum semua, meningkatkan ketakwaan antum, dan insyaallah di tempat ini, di provinsi ini akan lahir insyaallah orang-orang bertakwa yang bisa menghadirkan nilai-nilai keislaman di masa depan. Dengan demikian, pertahankan kebaikan-kebaikan ini saat kita menikmati salat di malam ini, karena keberkahan hanya akan diturunkan oleh Allah baik dibuka pintu langit ataupun bumi ketika kita bisa meningkatkan iman dan takwa karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan bukakan pintu keberkahan baik di langit ataupun di bumi. Teman-teman sekalian, kalimat Al-Quran di sini ayatnya dibuka dengan bukan perorangan, tapi kalaulah satu penduduk negeri, dan antum masya Allah yang hadir di masjid ini yang sama.
Riba ini bentuknya pertama bisa istighfar. Ada di hadis, misal riwayat Muslim, nomor hadis 509, salam bisa berisi doa Quran surah ke-2 ayat 151 sampai 152, ambil 152-nya saja, posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian selanjutnya kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di hadis riwayat Muslim. Setelah itu Anda membacakan Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran. Karena membaca ayat Al-Quran juga termasuk bagian dari zikir. Karena mengulang hafalan Quran bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Apa yang harus dibaca? Jelas yang ini. Di yang keempat, halaman 99. Kemudian Anda bisa tambahkan dengan riwayat misalnya Abu Daud, nomor hadis 1523. Kemudian Al-A'raf ayat 205. Dalil turunannya di hadis riwayat bisa kita ambil misalnya Ibnu Majah turunkan. Karena salat juga disebut dengan zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Jenis-jenis salatnya nanti ada yang disebut dengan rawatib. At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Kemudian ada juga yang terkait dengan salat mutlak, misalnya bersanding dengan salat fardu. Ada yang dekat dengan salat fardu seperti qabliyah asar yang 4 rakaat. Nomor hadis 1271 riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada yang misalnya sebelum Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81, posisi paling kiri. Yang standar nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012, posisi paling kanan sebelah bawah. Dan yang terakhir baru musafahah. Jadi musafahah juga ada. Ya salaman, tapi kapan waktunya guys? Nanti kita lihat. Kapan waktunya? Apakah setelah salam atau setelah bubar dari yang ini, kan? Musafahah. Ada di Al-Bukhari spesifik nomor hadis 3360. Adapun pahalanya ada di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2717.
Nah, ini materi kita, ya. Baik. Jadi amalan pasca salat setelah kita maka pertama ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat Al-Qur'annya ditemukan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Kita sudah pernah bahas ini, jadi saya tidak akan terlalu luas menguraikan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, kalau Anda terburu-buru, zikirlah sambil berdiri. Jangan sampai banyak alasan, saya buru-buru ya sampai nggak zikir. Bukankah Anda bisa berzikir sambil berjalan? Menuju tempat tinggal Anda, menuju tempat bekerja Anda, bahkan ke mobil Anda. Apa nggak cukup baca istighfar dari berdiri sampai ke mobil? Kan bisa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan Anda berzikir. Jelas ya? Taib. Waqudan, kalau Anda punya waktu yang luang silahkan sambil duduk, ambil dengan ketenangan. Bahkan kalau Anda nggak bisa duduk, sedang di rumah sakit misalnya, atau ada keterbatasan, nggak ada penghalang. Wa ala junubikum. Bahkan dalam keadaan Anda berbaring pun, ayo perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi pasca salat yang diisyaratkan oleh Quran amalannya disebut apa? Zikir. Ya, segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Ya, pertama diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Muslim nomor hadis 591, yaitu membaca istighfar. Ditambah doa Allahumma antas salam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon izin ya, saya tegaskan lagi, ingat teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalimat yang dibacakan astagfirullah, kalimat hadisnya masuk dalam kategori zikir, bukan qiraat. Kalau qiraat itu artinya bacaan. Jadi Anda cuma diminta baca astagfirullah, 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 selesai. Tapi kalau Anda ya memahami lebih dalam yang diinginkan oleh Al-Qur'an, oleh Nabi, bukan baca. Baca, bahkan non muslim pun bisa. Yang diinginkan pada kita adalah zikir, yang dengan bacaan itu menyesali itu semua. Maka disitulah kemudian ampunan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Dan ucapkan ini ada di hadis Muslim nomor hadis 593. Ini juga sudah saya bahas. Silakan Anda lihat kembali. Hadisnya di hadis Muslim nomor hadis 597. Ingat teman-teman ya, yang dimaksud dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, seperti pernah saya ajarkan di pertemuan lalu, itu bukan mengucapkan kalimat dengan lisan, bukan qiraah. Tapi Anda dilatih dengan pengucapan lisan ini memahami kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang sudah pernah kita bahas. Jadi ketika Anda mengucapkan subhanallah, ingat aktivitas apa yang Anda kerjakan sampai Anda berzikir itu yang menjadikan Anda seling lalai dengan ketentuan Allah. Karena saya pernah katakan kalimat subhanallah tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, kecuali menegaskan segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum Allah. Quran surah kedua ayat 116, posisi paling kiri di pertengahan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak, subhana, enggak benar itu. Bertentangan dengan hukum Allah. Mereka berkata Muhammad Tuhanmu gila. Ya, bisa Masya Allah menjadikan hambanya, makhluknya bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi, diperjalankan dalam waktu semalam. Kata mereka nggak mungkin itu, Tuhanmu gila. Maka turun Quran surah ke-17 ayat pertama dengan menggunakan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kadang-kadang kita lupa, kita mengecam orang lain yang melanggar ketentuan Allah, tapi kita pun sering abai dengan ketentuan Allah. Dipanggil azan, sibuk dengan pekerjaan. Sudah iqamat, masih sibuk dengan pekerjaan. Masya Allah. Dipanggil tahajud, sibuk nonton bola dan sebagainya, gitu kan? Baik, sementara Anda mengharapkan surga, mengharap rahmat Allah, maka ketika mengucapkan subhanallah, ingat-ingat itu. Kalau sekali belum ingat, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. 33 kali belum ingat, Anda butuh berapa kali lagi? Jadi 33 kali itu untuk melatih jiwa kita supaya tersambung dengan Allah.
Bukan karena banyak bacaannya. Jelas di sini? Taib. Nah, ini sudah saya terangkan yang ini dengan panjang lebar. Jadi tidak kita ulang lagi, ya. Kemudian bacakan yang ini, saya pun sudah terangkan. Ya. Quran, ya, surah dua khususnya, ya, Al-Baqarah ayat 255 dikenal dengan ayat kursi, ini dalilnya. Kemudian 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di Abu Daud nomor hadis 1525. Bila saya tidak keliru, kita berhenti sampai di sini di pertemuan lalu. Ya, jelas teman-teman? Baik, saya sangat yakin saya berhenti sampai di sini, ya. Kalau Anda mungkin barangkali tidak sama dengan ini, kemungkinan cuma 2. Anda tidak hadir atau Anda ngantuk, gitu kan? Baik. Nah, sekarang materi yang kita bahas adalah tentang yang ini. Kita akan bahas tentang doa dan ragam salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan. Nanti kalau sudah saya terangkan baru jadi jelas, ya. Baik, kita mulai dulu sebentar karena ini sudah kami bahas, sudah saya tuliskan juga dalilnya di pertemuan lalu, maka saya izin untuk menghapus dulu yang ini untuk saya terangkan bahasan selanjutnya. Sepakat sampai sini? Baik, alhamdulillah. Ya, saya tepati janji saya yang barusan. Bismillah. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita beranjak kepada doa, kita akan coba selesaikan dulu persoalan terkait bahasan kita yang telah kita urai. Karena biasanya dalam pembahasan fikih tidak semua persoalan-persoalan yang disampaikan atau tuntunan yang disampaikan itu berhenti di aspek penjelasan. Kadang sering muncul persoalan di masyarakat yang membutuhkan penjelasan-penjelasan lebih. Misal, tadi kita sudah sepakat bahwa setelah sholat kita berzikir, kan? Ada yang mengucapkan astagfirullah, Allahumma anta salam dan seterusnya. Lalu muncul prakteknya di masyarakat, sekarang muncul persoalan. Apakah kemudian zikir yang dibacakan ini, ya, astagfirullah, Allahumma anta salam dan seterusnya, mesti dibacakan masing-masing atau kemudian dibacakan bersama-sama? Karena kadang Anda temukan di satu tempat, misalnya ada imam membacakan, yang lain mengikuti. Sementara di tempat lain, hening misalnya, masing-masing membacakannya. Mana di antara keduanya yang benar? Tidak usah ngarang, ya, tidak usah ngarang. Kita kembalikan kepada dalil. Di hari ini kita lihat dulu turunannya, dari mana munculnya yang bersama-sama itu, kemudian dari mana yang sendirian itu. Setelah Anda paham itu semua, baik ya, hati-hati, biarkan lampu bekerja dengan sendirinya. Baik ya, listrik itu tugasnya kalau tidak nyala dia padam, gitu kan? Dan tugas saya untuk ceramah. Baik. Sekarang kita lihat dulu. Ini, Masya Allah, persoalan ini, persoalan selain penting juga kadang-kadang menghasilkan nuansa yang tidak biasa. Ya, jadi saking pentingnya, kadang-kadang, mohon maaf, tidak biasa. Jangankan manusia yang kadang-kadang ramai tentang persoalan ini. Listrik saja saking kagetnya bisa padam, gitu kan? Alhamdulillah, nyala lagi. Baik, saya turunkan dulu. Persoalan pertama sebelum ke sini dan nanti ke sana. Baik. Apakah zikir ini dilakukan sendirian, masing-masing maksudnya, ataukah berjamaah? Baik. Kalau kita sudah bahas persoalan ini, baru kita ke sini. Kalau waktu masih ada, kita ambil pengantar untuk salat sunnah ini. Baik ya? Baik, kita turunkan dulu dalilnya teman-teman. Kita turunkan dulu dalilnya. Pertama, kalimat zikir Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 152. Posisi sebelah kanan paling bawah. Terkait zikir dengan di masjid, Quran surah kedua ayat 114, posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Kemudian prakteknya di masa Nabi, hadisnya. Pertama, kita turunkan hadis misalnya riwayat Al-Bukhari, selalu menggunakan al. Ada dua riwayat, nomor hadis 805 sampai 806. Keduanya nanti dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Redaksi yang sama ditemukan di hadis Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita bacakan nanti hadisnya. Nomor hadis 583. Pelan-pelan.
Setelah ini berjalan, kemudian turun Quran, fase kedua, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Dari sini nanti muncul praktek yang baru yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim sampai ke tabi'in dan seterusnya. Ya. Dari dua riwayat ini kemudian dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i. Saya mengambil Imam Asy-Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris, di antara kakeknya bernama Asy-Syafi'i, maka dinisbatkan pada kakeknya yang pernah punya jasa pada beliau. Lahir tahun 150 Hijrah di Gaza, ya. Dalam kitabnya Al-Um, jilid yang pertama halaman 151. Kalau mau lengkap dari halaman 150 sampai 151-nya. Kemudian kita ambil di antara tafsirnya, di antara murid Imam Asy-Syafi'i nanti ada Imam An-Nawawi yang menulis kitab At-Tibyan, menulis kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, termasuk Al-Majmu'. Beliau punya syarah di antara pendapat Imam Asy-Syafi'i, di antaranya nanti ada kitab misalnya Ruh Al-Bayan yang dituliskan nanti oleh Abul Fida, nama kunyahnya. Nama aslinya Ismail Haq. Untuk temukan di jilid yang misal ke-3 termasuk muridnya Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 164 Hijrah dan saat tumbuh berkembang persis seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i saat tumbuh berkembang ayahandanya wafat, Imam Ahmad pun ayahandanya wafat. Di antara murid-murid beliau yang ikut di mazhabnya, turunannya ada Ibnu Hazm. Ibnu Hazm punya kitab namanya Al-Muhalla. Saya turunkan sampai ke kitabnya, ya. Kita temukan jilid keempat halaman 260. Nanti kita lihat. Nanti dari sini saya ambil contoh praktiknya sebelum saya tutup di kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ini kitab yang kontemporer tentang praktiknya. Kalau antum punya kitab aslinya, insyaallah ada di halaman 29, posisi sebelah kanan, di hadis nomor 4. Karangan Said Sabiq yang menulis kitab Fikih Sunnah. Nah, ini tentang persoalan ini, dalilnya ini, nanti kita uraikan penjelasannya. Ya, maksud saya setelah nanti dipaparkan ini kita mengerti, oh ini ternyata yang zikir berjamaah ini asalnya begini, gitu kan? Kalau yang sendirian asalnya begini. Lalu kemudian pendapat ulamanya seperti ini. Ketika antum paham akan persoalannya, akar masalahnya, nanti kita bisa mudah menyikapinya. Di mana posisi Anda, seperti apa kita mesti beramal. Ini yang dimaksudkan mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Jadi jangan sampai misalnya, maaf ya, ini nggak paham, ini nggak ngerti, tapi sama-sama ribut. Yang ribut pun sebetulnya nggak ngerti maksudnya apa, gitu ya. Ini jadi persoalan sampai hari ini. Nanti kita turunkan dulu. Lihat sini. Di awal-awal masa Rasulullah SAW menerima 83. Saya tampilkan yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang ada. Tayyib. Maka di antara khadimnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ya, mengeraskan suara. Kalau sudah disebut raf'as saut berarti kedengaran suaranya. Jelas ya? Anna raf'as sauti, bahwa mengeraskan suara itu bidzikri, dalam hal berzikir. Bahwa mengeraskan suara dalam berzikir itu maksudnya pasca salat. Awas ya? Hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika orang-orang telah selesai menunaikan salat fardunya. Disebut dengan maktubah, salat-salat yang fardu, ya.
kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat terjemahannya. Yang demikian itu terdapat di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa di awal-awal masa kenabian, ketika perintah salat diberikan, turun perintah zikir pasca salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata membimbing para sahabatnya dengan mengeraskan bacaannya supaya mudah diikuti oleh para sahabatnya. Jelas sampai sini? Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, ya, kuntu a'lamu, saya mengetahui akhir dari setiap salat itu ya bitakbir, dengan munculnya suara takbir yang keras. Yang tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketika sampai pada kalimat takbir, beliau mengerti, oh ini akhir dari salat itu. Sudah selesai maksudnya salatnya, tinggal zikirnya. Paham sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian kita ditanya di awal-awal masa Rasulullah SAW, baik, keras. Kalimatnya raf'ah. Raf'ah itu tinggi. Kalau tingginya sambil terdengar suaranya, maka kita bisa singkat dengan kalimat jahar namanya. Jahar. Ya. Jahar. Tadi, suara imam ditinggikan sampai kita dengar, maka jahar namanya. Karena itu salat Isya 2 rakaat pertamanya disebut dengan salat jahar. Karena bacaannya dikeraskan, kita bisa mendengar itu. Paham? Baik. Sekarang persoalannya, kenapa Rasulullah SAW kok menjaharkan zikirnya setelah salat? Kenapa dijaharkan oleh Nabi SAW? Padahal beliau bisa mensirkan. Kenapa dijaharkan? Nah, sekarang perhatikan. Saya ingin berikan dulu gambaran. Hukum kehidupan dalam hal apapun pada aspek pendidikan memberikan kesan yang sama bahwa orang-orang yang belum paham tentang sesuatu, kalangan-kalangan awam, ketika akan diajarkan tentang sesuatu, mustahil diajarkan dengan sir. Pasti jahar. Ya. Kalau Anda tidak percaya, misal, saya beri gambaran begini. Ya. Ya, saya mau cek nih. Ya. Menghadap ke sana. Ya. Mama siapa nama? Dedi Saputra. Baik, Dedi Saputra. Lihat Mas Dedi, saya mau tunjukkan sesuatu ya. Perhatikan fokus ini ya, dan pemirsa Anda bisa perhatikan sebentar. Ini mic-nya saya simpan pada Anda. Saya bisikan sesuatu. Nah, ayo ulangi. Tuh. Bahkan saya nggak ngucapkan, bisa diulang, nggak dengar gitu kan? Saya nggak bilang kalimat itu. Ya, lihat kalimatnya, saya ulangi. Ulangi. Nggak dengar. Tuh. Jadi bagaimana mungkin saya mengajarkan Mas Dedi satu kalimat yang baru, sementara saya sirkan. Tidak saya keraskan suaranya, mustahil itu bisa terjadi. Sekarang perhatikan, saya ingin bacakan kalimat, Anda ulang. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, wa minkas salam, Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah, jangankan Mas Dedi, Anda aja ngulangin. Ya. Jadi, di sini maknanya, kenapa Nabi SAW menyampaikan dengan bentuk jahar, dikeraskan suaranya untuk mengajarkan sahabat yang awal, karena memang sahabat di awal masa-masa kenabian belum tahu apa yang harus dibaca pasca salat. Paham sampai sini? Paham Mas Dedi? Mau di sini atau duduk lagi? Baik, silakan. Baik. Nah, jadi kalau kemudian ya, Nabi SAW menyampaikan kalimat-kalimat itu, Anda dapatkan di Al-Bukhari, Anda dapatkan di hadis Muslim, lalu ada yang menyampaikan tentang dalil tentang masalah ini, itu benar. Tapi juga kebenaran ini mesti dilengkapi informasinya. Bahwa ini disampaikan oleh Nabi SAW di awal-awal masa mengajarkan zikir pasca salat. Jelas? Tayyib. Saya ulang sekali lagi untuk menegaskan. Jelas? Alhamdulillah. Kalau jelas saya teruskan, belum jelas saya coba ulangi sekali lagi. Baik. Kalau diulang sekali lagi belum jelas juga, selesai sampai di sini saya. Teruskan. Ketika ini disampaikan muncul kejadian, Masya Allah. Ya, ada yang semangat berzikir sampai mengencangkan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Minta kencang. Masya Allah. Ketika sudah mulai terbiasa, paham bacaan, ada yang mulai mengencangkan. Kadang-kadang sebagian mengganggu kepada sebagian yang lainnya. Ya, kadang-kadang sebagian bisa menyebabkan orang lain tidak fokus dalam ibadahnya dan seterusnya. Ya, maka apa yang terjadi? Kemudian turunlah Quran surah ke-7 ayat 205 itu. 205. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Baik, teman-teman, perhatikan kalimatnya. Tadi kalau kita setelah menunaikan salat, amalannya apa?
zikir, ya, bagian kalimat-kalimat tadi. Sekarang perhatikan, wazkur, ya. Dan berzikirlah, sebutlah. Kalimatnya menggunakan mohonlah kepada Rabbmu, bisa istighfar, bisa berdoa, bisa minta apapun, ya. Fi nafsika, masya Allah. Fi nafsika, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Dunal jahri, ini poinnya. Dunal jahri minal qawl. Sebagainya, ada sebagian mengeraskan dan seterusnya, maka turun ayat-ayat untuk mulai meluruskan supaya praktek ini dengan semangat yang bagus, tapi jangan sampai terjadi dan menyulitkan orang lain. Kerjakan ibadah yang lainnya. Ya, jangan sampai misalnya Anda zikir kencang luar biasa, tiba-tiba orang yang terlambat sholat, saling bermakmum, berimam satu dengan yang lainnya, justru suara imamnya tidak kedengaran, ya, oleh makmum yang masbuk di belakangnya. Karena barangkali ada sebagian zikir yang mengalahkan suara imam untuk memimpin sholat di belakangnya. Atau terjadi hal-hal lain seperti disampaikan kita. Fi nafsika. Kalau dalam bahasa yang singkat, maksudnya dengan selain yang dijaharkan. Lawan dari kata jahar itu sir. Saya ulang, lawan dari kata jahar itu sir. Kalau jahar itu dikeraskan, kalau sir itu apa artinya? Gak usah ngarang, ingat perjanjian kita. Gak usah ngarang, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam. Baik, ya? Baik, kalau kita sir itu bahasa apa? Bahasa Arab. Karena bahasa Arab kita harus tanya pada orang yang paham dengan bahasa Arab. Baik, antum orang mana? Ah, masya Allah gitu kan? Baik, sekarang sir itu apa artinya? Ah, masya Allah ya, kita lihat. Sudah kan berubah ya. Baik. Tenang ya, ingat ada beberapa kalimat-kalimat yang harus kita kembalikan pada asalnya. Kalau asalnya dari Arab, ya kembalikan ke bahasa Arab. Ya, jadi tidak semua yang berasal dari Arab itu mesti kita tinggalkan. Hati-hati ya, Nabi kita dari Arab gitu kan. Kalau Anda punya persoalan dengan Arab, jangan semua disebutkan Arabnya. Nanti jadi masalah gitu. Ambil Islamnya, tinggalkan Arabnya. Begitu rajanya datang, ciklik. Sama-sama ya. Itu terserah Anda. Sir itu asalnya bukan pelan-pelan, asalnya rahasia dalam bahasa Arab. Rahasia. Jamaknya disebut dengan asrar. Asrar. Sistemnya disebut dengan usrah. Makanya keluarga juga dinamakan dengan usrah. Kenapa disebut usrah? Karena kalau seseorang sudah berkeluarga, di dalamnya akan ada rahasia-rahasia yang tidak boleh tersebar keluar. Dan kalau ada rahasia keluarga tersebar keluar, Anda nggak boleh menyalahkan yang menyebarkan. Karena Allah sudah menutup rahasia Anda sendiri yang buka. Itu ada di Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Itu lain waktu kita bahas. Sekarang perhatikan. Kalau rahasia itu pertama, sifatnya pelan-pelan, kita simpan dalam diri kita atau kita buka? Simpan dalam diri kita. Sesuatu yang simpan dalam diri, disimpan dalam diri, bahasa Arab disebut dengan fin nafsi. Maktumun fin nafsi. Fin nafsi. Pelan-pelan. Sifat rahasia, kalau sudah mengatakan fin nafsi dalam diri kita, maka kalaupun dikeluarkan, kadang-kadang kan lisan kita ingin tergerak mengucapkannya kan? Maka sifat ini, sekalipun ingin dibacakan, jangan sampai orang lain dengar, cukup kita saja.
Salat yang cukup Anda bacakan bacaannya, yang dengar Anda saja. Cukup berada dalam jiwa, dipahami oleh diri Anda, tidak perlu orang lain dengar. Sekalipun Anda jadi imam misalnya, kan sering saya katakan, Bismillah itu bisa dibaca dengan 4 cara. Bisa dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, bisa nggak dibaca sama sekali. Bisa dibaca rakaat pertama, bisa selanjutnya tidak dibaca lagi. Kalau Anda ingin mensirkan, Anda nggak usah keraskan. Kadang-kadang ada sebagian yang suka ada persoalan, dia nggak tahu kalau saya mensirkan bismillah saya mau tunjukin, kan? Begitu dia sholat mimpin, Bismillahirrahmanirrahim. Anda, karena semua zikir itu terkait dengan diri Anda, bukan terkait dengan orang lain. Astagfirullah, Anda yang punya minta ampunan. Anda yang punya dosa, bukan orang lain. Maka Anda mohonkan kepada Allah supaya diri Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin doakan orang lain, boleh, sepanjang paham apa yang dibacakan, mengerti bacaannya, dan kita tahu apa yang harus kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Saya ulang, paham? Jelas insyaallah? Baik, untuk menambah penjelasan kita, sekarang kapan kita harus menggunakan yang jahar ini? Kapan kita bacakan sir sesuai dengan 2 hadis ini? Bagaimana memahami hadis ini? Kita harus tanyakan kepada yang paham hadis, paham fikih, bukan pendapat kita pribadi untuk menentukannya. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan pendapatnya. Kalau sudah saya terangkan, baru Anda bilang jelas. Ya, baik. Jelas sampai sini? Oh, alhamdulillah. Baik. Untuk kita jelaskan, karena kita sudah masuk insya Allah waktu Isya, kita jeda sebentar untuk merapikan shaf dan tempat-tempat kita supaya ada persiapan sejenak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Dan Masya Allah, hari ini Allah berikan kelembutan pada kita semua untuk berkumpul di masjid ini, yang barangkali tidak seperti biasanya. Tapi saya bermohon kepada Allah, semoga siapapun Allah tidak membedakan, siapapun yang berzikir di masjid ini, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid, tadi berita sampai ke jalan, semuanya mendapatkan pahala yang sama tanpa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat Al-Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seseorang punya uzur untuk menunaikan satu amalan tidak seperti yang lain, atau bahkan dia menunaikan safar sehingga menunaikan atau meninggalkan kebiasaan amalan rutinnya, tidak bisa mengerjakan salat sunnah misalnya, maka semua amalan itu akan dituliskan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti yang lainnya. Teman-teman sekalian, kita coba lanjutkan dulu bahasan kita, dan pemirsa di rumah dimanapun anda berada, bahwa zikir pasca salat di awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh beliau dengan bentuk jahar, dengan hadis-hadis yang telah tadi kita turunkan di Al-Bukhari nomor hadis 805 sampai 806, dan di hadis Muslim nomor hadis 583. Disampaikan bahwa di awal masa Rasulullah SAW mengajarkan kalimat-kalimat zikir ini, disebutkan anna raf'as sauti bidzikri, meninggikan suara dengan zikir, ya hina yansarifun nasu minal maktubah, setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berada di awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah orang berusaha bermohon kepada Allah agar bagi orang sudah memahami bacaannya, sudah mengerti hukumnya, sudah paham maksudnya, maka diungkapkan dengan penuh kelembutan, ketawadhuan, dengan ke-7 ayat 205 tadi, juga beserta ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis yang mengiringi. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, indah sekali kalimatnya. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bima makna tersebut baik bila digunakan untuk mengajarkan orang lain yang belum paham tentang zikir. Jadi kalau ada misalnya kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita belum memahami bacaan, belum tahu bagaimana cara berzikir dengan baik, belum mengerti maksudnya, maka kata Imam Asy-Syafi'i, yang terbaik bimbing mereka dengan mengeraskan bacaannya. Karena mustahil seseorang yang awam bisa mengikuti bacaan kalau tidak dikeraskan. Paham sampai sini? Baik, jadi ini yang berpendapat bukan orang biasa, tapi Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk kalangan salaf yang juga termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi teman-teman sekalian, kemudian jangan diputus sampai sini. Di halaman 151-nya, ya. Wa yukrahu, dan tidak disukai. Awas, kalau sudah ikrah itu artinya walaupun dikerjakan bisa dibenarkan, tapi tidak dianggap disukai. Ya, maksud tidak disukai itu lebih baik ditinggalkan, ya. Dan tidak disukai jika seseorang telah memahami bacaannya, mengerti maksudnya, maka dia tetap kemudian melafadzkannya dengan jahar. Maksudnya, kalau anda sudah paham isinya, mengerti bacaannya, bahkan sudah hafal bacaannya, maka yang terbaik adalah anda mensirkan, dibacakan masing-masing sesuai dengan urutan hadirnya hadis-hadis dan ayat ini. Paham sampai sini? Baik, dan dengan itu anda lebih mudah memahami isinya, lebih khusyuk dalam merenungkannya, dan lebih memaknai dalam apa yang setiap anda bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu pun disampaikan oleh Imam An-Nawawi, yang disampaikan ditulis oleh Abul Fida Ismail Al-Haq di kitabnya Ruhul Bayan juz yang ketiga halaman 306. Ya, beliau menegaskan kembali perkataan Imam Asy-Syafi'i melalui lisan Imam An-Nawawi.
Bijak sekali kalimatnya. Kalau memang zikir keras itu dibutuhkan dalam hal yang memang itu diperlukan, seperti yang tadi, untuk bimbing orang, mengarahkan orang supaya paham isinya, atau meningkatkan kekhusyuan karena memang dia butuh untuk diajarkan, maka yang terbaik itu dijaharkan. Tapi kalau sekiranya kebutuhannya adalah kebutuhan sir, yang sudah dipahami, yang sudah dimengerti, maka yang terbaik itu disirkan. Paham sampai sini? Ya, sehingga Imam Ibn Hazm ya dalam kitabnya Al-Muhalla jilid yang keempat halaman 260 sampai beliau mengatakan zikir dikeraskan itu anna raf'as sauti ya anna raf'as sauti ithra kulli shalah, bahwa meninggikan suara setelah salat itu hasanun, itu baik jika dimaksudkan untuk mengajarkan orang-orang yang belum paham atau kalangan awam. Maka dari itu saya menghimbau dari penjelasan para ulama ini, salafus saleh, orang bahkan keturunan Nabi, ulama yang paham fikih, yang dekat dengan ilmu-ilmu Al-Quran, paham Al-Quran, hafal Quran, tahu hadis, mengerti ayatnya, paham bahasa Arab, menyampaikan seluruh turunan hukumnya sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau antum masih ingin belajar, masih awam, ajarkan dengan dijaharkan. Tapi jangan sampai bertahan awam terus. Sampai kapan derajatnya naik gitu kan? Keluar dari awam tadi. Jelas ya? Jadi kalau antum sudah misalnya meningkat, paham bacaannya naik levelnya. Ya supaya dengan itu lebih memahami dan memaksimalkan dengan baik. Mengerti sampai sini? Baik, kalau sudah mengerti, sudah paham, sudah jelas, jadi kita bisa silang, coret, terus kemudian kita bisa nafikan, kita tolak ya, bila ada pernyataan-pernyataan kalau yang zikir dikeraskan atau disirkan terkait dengan golongan atau ormas tertentu. Ya, oh kalau keras ini NU, Masya Allah. Kalau sihir, ini Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak, Bapak NU ya? Bukan Pak, saya Rahmat. Misal, ya, kadang-kadang tidak tepat di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat di sini ya? Iya ya, si amat aja nggak sepi. Kadang-kadang hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Zaman Nabi tidak ada NU, zaman Nabi tidak ada Muhammadiyah. Maksudnya adalah bukan berarti nggak boleh ada, bukan. Itu perlu, penting sekali hadir ormas untuk memudahkan dakwah Islam dengan aspek yang berbeda-beda. Itu perintah di Quran, bahkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104, posisi paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummah. Ya, ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mesti ada di antara kita yang membentuk satu golongan komunitas, masyarakat, panitia. Taklim pun kalau nggak ada panitianya belum tentu lancar seperti malam ini. Anda bikin tenda sampai 10 tenda ke belakang yang ngatur lalu lintas. Kalau nggak ada panitianya bagaimana bisa lancar begini? Ya, sama dalam bentuk yang lebih luas dirikan jam'iyah, ormas. Ormas pertama di Indonesia didirikan namanya Jamiatul Khair tahun 1905. Didirikan di Tanah Abang dekat Krukut, ya. Bersamaan dengan para ulama, para habaib yang kumpul pada saat itu. Di sini berkumpul, pulang kembali ke daerah masing-masing, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang nama aslinya Muhammad Darwish. Ya kan? Kumpul di sini, pulang ke Kauman, mendirikan Muhammadiyah, 18 November 1912. Kemudian ada yang di Solo, Kiai Haji Saman Hudi, yang mendirikan Syarikat Dagang Islam, ya tahun 1911. Kiai Haji Cokro Aminoto, HOS Haji Omar Said Cokro Aminoto, mendirikan pergerakan di Surabaya 1911, di antara muridnya Insinyur Soekarno. Ya, di teman-teman sekalian, jadi semuanya berkumpul di sini diperlukan itu untuk perjuangan keislaman kita. Bahkan Indonesia mustahil jadi Indonesia kalau tidak ada, masya Allah, perkumpulan jam'iyah Islam yang hadir pada saat itu untuk merumuskan kemerdekaan. Maka yang pulang ke Solo menghimpun pengusaha Muslim, menyiapkan dana untuk mensupport para pejuang. Yang pulang ke Surabaya belajar dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, termasuk Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu muridnya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya, yang dalam masa, mohon maaf, proklamasi itu, ya beliau kemudian sakit, ya proklamasi disampaikan kan 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, 9 Ramadan pada saat itu. Tahukah Anda bahwa beliau sebelum menyampaikan proklamasi itu kena sakit? Luar biasa sakitnya setelah pulang dari Lengas Dengklok itu. Siapa yang kemudian memfasilitasi beliau? Dengan izin Allah, ada seorang bernama Syekh Faraj. Syekh Faraj, orang Arab keturunan Yaman, lagi-lagi Arab tuh. Ya. Orang Arab keturunan Yaman, orang Islam. Beliaulah kemudian yang memberikan madu kepada Insinyur Soekarno. Ya, dengan madu itu diracik oleh beliau, diminum oleh Insinyur Soekarno, bahkan tidak cukup dengan itu. Mewakafkan rumahnya yang tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah anak-anak kita. Jadi, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, itu rumahnya bangsawan keturunan Yaman, namanya Syekh Faraj, yang diwakafkan untuk tempat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Saya bertemu dengan keturunan Syekh Faraj saat kami berada di Surabaya, dan saya menerima salinan pengucapan terima kasih dari negara. Terima kasih dari negara kepada keluarga besar ini yang telah memberikan ruang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mustahil bisa terjadi kalau tidak ada ini.
Makanya saya sering katakan, negara Indonesia dengan orang-orang Islam, dengan ormas Islam itu terkelindan, tidak bisa dipisahkan. Ya, baik. Jadi jangan sampai ada persoalan yang menjajah orang Indonesia, Nusantara jadi Indonesia, yang menjajahkan Belanda, Portugis, dan Jepang dulu gitu kan, dan sekutu-sekutunya. Masya Allah kan. Maka kenapa yang jadi persoalan sekarang orang Arab? Ini jadi masalah. Orang Arab ngasih rumahnya, orang Arab ngasih madunya, orang Arab ngasih bantuannya. Yang mengakui pertama kali kemerdekaan orang Arab, orang Mesir, orang Palestina. Lantas kenapa sekarang jadi persoalan orang-orang Arab? Halo, Anda sehat? Baik. Balikan sini ya. Baik. Tapi juga ingat, kita punya prinsip mengambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Itu poinnya. Kalau ada yang baik kita ambil, kalau yang jelek kita tinggalkan. Ya. Kembalikan sini. Jadi ini yang dimaksudkan. Ya, jadi kesimpulannya, zikir yang dikeraskan, ya kesimpulannya itu diterapkan ketika kita akan mengajarkan orang-orang yang awam atau belum paham tentang hukum atau ingin diarahkan pada suasana tertentu yang menghadirkan pengetahuan mendalam tentang zikir. Adapun bila sudah paham, cukup kita ucapkan masing-masing di dalam diri kita dengan pemahaman-pemahaman dan makna yang baik. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Boleh saya kemudian hapus dulu? Tayyib. Ini dari sebelum sholat Isya sudah pengen banget ya. Alhamdulillah. Tayyib. Barakallahu fiik. Masuk TV tapi masuk TV. Tayyib. Alhamdulillah. Jadi dari tadi beliau nunggu aba-aba. Jadi sebelum saya mulai beliau udah tawarkan, Ustaz boleh saya hapus ya? Saya bilang jangan dulu, nanti yang saya tunjuk saya hapuskan. Cukup sampai situ Pak. Baik. Jazakallah khair. Fokus. Sekarang perhatikan. Masalah ini tuntas ya. Jelas ya. Di masalah zikir pasca salat selesai, berjamaah dengan sendirian kemudian selesai. Nah sekarang saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting. Saya mau kaitkan dulu, setelah itu ke doa. Untuk pertanyaan tolong simpan saja dulu, karena saya sediakan besok waktu seluang-luangnya untuk Anda bertanya persoalan-persoalan keislaman di Masjid Al-Mannar insyaallah. Oke. Sekarang perhatikan. Ini kita sambungkan ke doa dulu. Nanti saya berikan satu rahasia hanya untuk Anda saja malam ini. Yang lain belum saya kasih, ya. Yang jika Anda amalkan ini, maka dalam redaksi hadisnya sulit bagi Allah untuk menolak doa Anda. Nanti kita lihat ya. Sepakat sampai sini? Hai. Lihat sini. Pasca kita berzikir tadi, setelah mengucapkan kalimat-kalimat tadi sampai ke ayat-ayat Al-Quran, baik itu ayat kursi Al-Baqarah 255, kemudian 3 surah terakhir dari Quran surah ke-112 sampai 114 An-Nas, maka di sini sunnahnya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong biasakan ya, kalau pasca salat Anda setelah berzikir, di antara bagian dari zikir itu biasakan berdoa. Karena doa yang disampaikan setelah menunaikan ibadah itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan doa biasa yang tanpa disertai ibadah. Makanya para nabi, para rasul sejak zaman dulu, ketika mereka akan bermohon kepada Allah, minimal mereka akan beribadah dulu, khususnya salat. Antum bisa cek misalnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38 sampai 39, di doanya Nabi Zakaria yang dipanjatkan beliau saat salat, posisi paling kanan sebelah atas. Atau para nabi yang banyak, Nabi Ayub misalnya, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Maryam dan yang lainnya. Ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 92. Di mereka kalau ingin bermohon kepada Allah, kanu yusari'una fil khairat. Mereka akan mengerjakan kebaikan dulu. Ya, ada yang berdoa menunaikan, ada yang sholat dulu, ada yang bersedekah dulu, ada yang kemudian mengerjakan amal baik. Setelah mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, mereka bermohon kepada Allah, maka doanya cepat dikabulkan. Bahasa Qur'annya fastajabna, fastajabna, fastajabna. Kami segera kabulkan, kami segera kabulkan, kami segera kabulkan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan pada kita, jika Anda selesai menunaikan salat, kemudian membuka dengan zikir-zikir ini yang tadi, Masya Allah, dosa sudah diampuni dengan istighfar. Kemudian Anda memuji Allah dengan kalimat Allahumma antas salam, berzikir kepada Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bacakan ayat Quran, maka ini menjadi pengantar terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai sini sayang. Karena Anda punya peluang untuk bermohon kepada Allah yang salah satu dampaknya bisa cepat dikabulkan seketika itu juga. Maka sunnah Nabi SAW
Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Baik, Nabi mengajarkan doa, lihat kalimatnya. Teman-teman fokus ya. Ingat, ada doa yang sifatnya umum diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau Anda misalnya bingung mau berdoa apa, belum ada doanya, Anda bisa pilih ini yang terbaik. Nanti yang kedua ada doa yang khusus, yang belum Anda panjatkan dalam sholat, bisa Anda bacakan selepas sholat. Paham sampai sini? Saya ulang, paham? Baik, sekarang kalau sudah mengerti uraian saya ini, saya rincikan. Doa yang umumnya. Boleh saya pinjam penghapus? Fokus ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Masya Allah. Ini singkat. Jadi kalau Anda selesai menunaikan salat, selesai berpikir seperti yang tadi, ada doa sunnah dari Nabi SAW yang memohon dengan kalimat singkat tapi isinya sangat padat. Dan ini penting. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak memiliki atau belum punya misalnya kalimat-kalimat doa, kemudian ingin membacakan seperti bacaan Nabi, Anda boleh ucapkan kalimat ini. Lihat ya, saya bacakan, saya terangkan, dan insya Allah kita tafsirkan berdasarkan keterangan-keterangan yang sahih. Allahumma inni. Saya tidak minta Anda ikuti, saya mau terangkan. Baik ya, lihat kalimatnya. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku, kan? Sekarang perhatikan, saya berikan garis bawah ya. Pertama, bila Anda menemukan kalimat dimulai dengan kata Allahumma, yang artinya ya Allah, lihat fokus. Maka kalimat ini tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada makna ketawadhuan, kerendahan hati, menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab, kalimat permohonan itu atau ungkapan itu ada dua. Ada yang standar ya Allah, ya Allah. Orang Arab biasa mengucapkan itu. Cuma kalimat ya Allah ini itu maknanya masih umum. Bisa diungkapkan dalam bentuk doa, bisa melihat sesuatu misalnya baik yang mengagumkan ataupun mengagetkan, atau bahkan sesuatu yang bikin kita penasaran misalnya, atau bikin kita tercengang. Ya, misal antum keluar dari sini, tiba-tiba hujan turun deras banget. Apa yang Anda ucapkan? Ya Allah. Jalan lagi macet misalnya, apa yang Anda ucapkan? Ya Allah, Masya Allah. Lagi seperti ini anak-anak lari, apa yang Anda ucapkan? Ya Allah, gitu kan? Baik, jadi kalimat ya Allah itu masih umum. Bisa dalam bentuk doa, bermohon, bisa melihat satu keadaan, bisa lihat satu fenomena dan sebagainya. Jarang ada orang misalnya begitu kelihat ya, macet dia ucapkan Allahumma, jarang. Lihat hujan deras dia ucapkan Allahumma, jarang. Yang diucapkan kemungkinan besar kalimat ini. Tapi dalam doa, adabnya Anda diminta sedapat mungkin ucapkan dengan kalimat ini, Allahumma. Jadi kalau Anda mengucapkan misal kalimat Allahumma, itu tandanya Anda sampaikan dengan penuh ketawadhuan, penuh harap. Ya, jangan menjadi orang hebat seakan-akan Anda memahami semuanya dan Anda tidak butuh dengan Allah. Ya, misal Anda katakan Zakaria misalnya. Saya ambil contoh satu saja ya.
Beliau ketika bermohon kepada Allah bukan menggunakan kalimat biasa. Quran surah ke-19 ayat kedua sampai ayat ke-11. Posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Dzikru rahmati rabbi abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Lihat, kami akan kisahkan berikut ini tentang seorang hamba Rabbmu namanya Zakaria. Bagaimana ketika beliau berdoa? Lihat kalimatnya. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Beliau bermohon kepada Allah dengan panggilan permohonan yang sangat lembut, tawadhu. Apa kalimatnya? Masya Allah. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah. Ya Allah, sampai dengan saat ini kondisi fisik hamba sudah lemah. Rambut sudah memutih. Bahkan istri hamba divonis menopause oleh medis. Dari sejak awal berumah tangga sampai sekarang tidak pernah hamba putus berdoa kepadamu ya Allah. Hamba nggak pernah putus harapan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi ditambah kalimat